Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Uhtis, welcome to Maskara Podcast Muslimah Berbicara. Selamat datang di podcast pertama dan perdana kita. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu karena kita sering mendengarkan pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Nama saya Firda dari Polbangtan Malang, tingkat 3, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Dan tentunya hari ini saya nggak sendiri, sudah ditemani oleh 2 orang teman saya yang Masya Allah sekali. Silahkan memperkenalkan dirinya. Halo Tivila, saya Hanifah dari Polbangtan Malang, tingkat 3, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Masya Allah, apa kabar hari ini Kak Hanifah? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Kak Firda juga sehat ya. Amin, Allahumma amin. Dan yang kedua, silahkan memperkenalkan dirinya. Hai, Tivila. Perkenalkan, nama saya Lulu Adiani dari Polbangtan Malang, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 3. Oh, Masya Allah. Apa kabar hari ini Kak Lulu? Alhamdulillah, baik-baik Kak Firda. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Semuanya sehat selalu dan semoga Tivila yang sedang mendengarkan podcast ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pada podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai rebranding dakwah kampus, tapi kita akan menyempitkan pembahasan kita lagi dengan judul Karena Muslimah Juga Berhak Bersuara. Tentang apa sih muslimah yang berhak bersuara ini? Tapi sebelum itu kita akan kembali ke tema awal kita, yaitu rebranding dakwah kampus. Kita harus tahu dulu nih, apa sih arti rebranding gitu kan? Kita nggak mungkin membahas sesuatu lebih dalam, lebih jauh kalau kita nggak tahu definisi pokok atau definisi dasar dari kata itu sendiri. Menurut kalian nih, rebranding tuh apa sih? Nah, gini Kak Firda, kalau menurut pendapatku, rebranding itu adalah pembaharuan. Terus kita kan fokus pada tema kita hari ini, yaitu membahas tentang rebranding lembaga dakwah kampus. Nah, jadi intinya itu gimana sih cara kita untuk memperbaharui lembaga dakwah kampus itu sendiri, baik dari programnya dan sistem organisasinya yang bisa membawa lembaga dakwah kampus itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Gitu Kak Firda. Wah, Masya Allah, memang mungkin kalau disimpulkan ya, arti dari rebranding itu mengganti yang lama dengan yang baru sehingga menjadi jauh lebih baik, seperti itu. Tapi kita ngomongin tentang rebranding tadi ada 2 poin yang disebutkan oleh Kak Hanifah, yaitu program dan dari sistem organisasi. Tapi kita akan membahas dari program. Sistem program yang diperbaharui ini seperti apa sih? Kenapa harus di rebranding? Apa program baru atau mengganti program lama atau seperti apa gitu? Gimana sih sistem program yang di rebranding ini? Oke Kak Firda, menyambung dari penjelasan Kak Hani tadi ya. Jadi, untuk rebranding sistem program kemusliman yang ada di LDK IMAF ini, kita mengadakan 2 program, yaitu mentoring dan amal yaumi, seperti itu Kak Firda. Wah, Masya Allah, ada 2 program baru ya yang disebutkan tadi, ada mentoring dan amal yaumi. Tapi mentoring nih apa sih, kok sampai dibuat program seperti itu? Fungsinya apa sih? Kenapa ada pembaruan program mentoring? Mentoring tuh apa sih Kak? Baik Kak Firda, jadi mentoring itu mempunyai arti seperti seseorang tutor atau guru yang berbagi pembelajaran kepada suatu kelompok dalam bidang tertentu. Jadi untuk mentoring di kemuslimahan ini, kita melakukan sharing-sharing nih untuk belajar dan menambah pemahaman tentang akhlak maupun akidah Islam. Begitu Kak Firda. Masya Allah, jadi mentoring itu memang kita bisa tahu ya dari asal katanya mentoring, mentor gitu. Mentor pendamping, berarti mentoring pendampingan seperti itu. Dan yang kedua tadi ada amal yaumi nih. Kita kayak masih sering asing gitu ya dengar kata amal yaumi. Masih kayak jarang terdengar aja amal yaumi nih apa. Jadi amal yaumi itu sebenarnya apa sih? Wah, kayaknya Kak Firda belum tahu nih. Aku bantu jawab ya. Jadi, amal yaumi itu adalah kegiatan yang sengaja dibuat untuk mengontrol ibadah sehari-hari kita, untuk mempertahankan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Jadi, semoga dengan adanya amal yaumi ini, kita bisa senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
memang tujuan dari mentoring atau amal yaumi sendiri adalah meningkatkan keimanan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yaumi ini mungkin kalau saya bisa simpulkan itu lebih ke manajemen diri ya, manajemen diri kita, mengontrol diri kita bagaimana ibadah kita, mau ibadah wajib atau ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi di awal juga kita sudah sebutkan bahwa tema kita adalah rebranding lembaga dakwah kampus. Pastinya kalau kita bahas lembaga dakwah mengenai dakwah, tapi di sini yang mendengar ke podcast ini mungkin rata-rata muslimah ya, dan kita sendiri juga muslimah. Dan seperti apa sih muslimah yang berdakwah itu gitu? Karena di era seperti ini kita sering mendengar seperti kenapa sih muslimah kok berdakwah? Dakwah itu cowok aja, dakwah itu laki-laki aja gitu ya. Kenapa harus muslimah berdakwah? Katanya suara muslimah itu aurat. Gimana sih Kak muslimah yang berdakwah ini? Baik Kak Firda, jadi dakwah itu bisa diartikan sebagai mengajak atau menyeru umat manusia untuk menuju ke jalan kebaikan atau bisa kita sebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang intinya yaitu maka menjadi suatu kewajiban bagi umat manusia untuk mengajak bersama-sama menuju kebaikan. Nah, maka dari itu dalam agama Islam muslimah mempunyai peran penting dalam penyebaran dakwah Islam nih Kak. Apa aja sih peranannya? Apa aja tuh Kak Lulu? Nah, peranan mereka dalam masyarakat dan agama sangat besar. Dimulai dari lingkungan keluarga sampai pada lingkungan masyarakat pada umumnya. Contohnya nih, pada zaman Rasulullah, Siti Khadijah dan Siti Aisyah dalam membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Seperti itu Kak Firda. Masya Allah. Jadi sebenarnya dari zaman Rasulullah pun dakwah yang dilakukan oleh muslimah ini sudah banyak ya. Kita sudah mempunyai banyak sahibiyah yang melakukan dakwah. Sudah banyak suri tauladan yang bisa kita contoh gitu. Jadi ya nggak ada alasan untuk tidak berdakwah, tidak ada alasan bahwa muslimah itu tidak boleh berdakwah seperti itu. Nah, kita juga bisa berkaca nih dari artis-artis muslimah yang berdakwah, dan tentunya mereka juga memperhatikan adab kesyarian dan tabiat mereka sebagai wanita. Misalnya ada Kak Okky Setiana Dewi, ada Umi Pipik, dan Mama Dede. Nah, sebenarnya kenapa sih muslimah itu dituntut untuk berdakwah? Pastinya kita punya hal-hal private yang harus dikupas tuntas ya pembahasannya. Kan kadang kita malu juga kalau misalkan mau tanya ke narasumber kayak misalkan ustadz dan lain sebagainya. Karena mungkin terlalu private gitu ya. Jadi kita harus ada muslimah yang berdakwah karena untuk membahas dan lebih leluasa dalam menjalankan misi dakwah kepada sesama kaum wanita. Gitu Kak Firda dan Kak Lulu. Wah, Masya Allah. Jadi bener banget sih. Kita relatable banget ya dengan kehidupan kita sehari-hari bahwa kadang kalau kita ikut kajian nih, ada jamaah cowok, ada jamaah cewek. Nah, kalau kita mau angkat tangan aja rasanya masih kayak ragu gitu ya untuk angkat tangan dan tanya mengenai masalah hal-hal wanita yang mungkin kita malu ya untuk nanti didengerin sama yang laki-laki kayak gitu. Dan tadi yang disebutkan Kak Hanifah juga sih mengenai contoh-contoh artis-artis wanita yang berdakwah seperti ya tadi ada Okky Setiana Dewi dan lain sebagainya. Karena dakwah itu menurut saya sendiri sudah nggak dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Ada banyak yang melakukan dakwah melalui konten YouTube, ada juga lewat Instagram atau podcast kita pun sekarang ini insya Allah jadi jalan dakwah kita bersama seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, benar banget nih Kak Firda dan Kak Hani. Oh iya, saya ada kutipan nih dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Beliau berkata, dakwah itu mengajak bukan mengejek sebagaimana yang kita ketahui, merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mendidik bukan membidik, membina bukan menghina, mencari solusi bukan mencari simpati, membela bukan mencela. Kiai Haji Miftahul Ahyar. Wah, Masya Allah. Memang kalau kita dengarkan ya dari kalimat-kalimat dari Kak Lulu ini, kalau kita hayati lagi tiap kata itu ada punya arti yang mendalam seperti itu. Gimana nih menurut Kak Hanifah?
Masya Allah banget quotes dari Kak Lulu. Ngomong-ngomong aku juga punya quotes nih buat kita dan tentunya buat para uhtifilah yang lagi mendengarkan podcast kita hari ini. Kita pasti udah familiar banget kan dengan kata insecure dan lain sebagainya. Jadi segini sebenarnya kecantikan seorang wanita itu bukan terletak dari wajahnya, warna kulitnya, ataupun barang-barang branded yang melekat pada tubuhnya. Akan tetapi, kecantikan sejati seorang wanita itu berasal dari hati, iman, takwa, dan kecintaannya kepada agamanya. Masya Allah, bener banget yang dikatakan Kak Hanifah ini juga relatable lagi deh dengan kehidupan kita sebagai wanita ya. Dan yang sana kok lebih cantik, yang sana gitu di dalam diri kita. Tapi bagaimana cara kita untuk tidak berinsecure terlalu jauh gitu ya. Kita harus memperbanyak bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena seperti yang kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling sempurna seperti itu ya. Masya Allah, bener banget nih Kak Firda. Ngomong-ngomong aku punya pantun nih. Apa tuh? Kayaknya menarik banget ya, dikasih pantun nih. Mencari peniti di dalam jerami, dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini, semoga bisa berjumpa lagi. Wah, Masya Allah, ternyata pantun Kak Hanifah tadi menandakan berakhirnya podcast kita pada hari ini ya Pak. Oh, tapi jangan khawatir uhtifilah yang di sana. Insya Allah kalau ada kesempatan, ada kesehatan, kita akan buat episode 2 tentang maskara. Jadi jangan khawatir, tunggu aja, tetap stay tune. Tapi sebelum itu, sebelum mengakhiri podcast kita, saya dan teman-teman saya, mewakili teman-teman saya, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata, ada kata-kata yang mungkin tidak sengaja atau dengan sengaja menyinggung perasaan dari uhtifilah yang mendengarkan ini semua. Dan sebelum itu, kami ingatkan kembali untuk stay healthy dan ikuti protokol kesehatan, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya untuk uhtifilah yang sudah mendengarkan, semoga ini bermanfaat, semoga memberi inspirasi kepada kita semua dan juga semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman semua supaya bisa menjadi jalan ibadah, jalan pahala untuk kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.